Halo, perkenalkan nama saya Regita Febriana, NIM saya 2210417847 kelas F1. Saya akan mengerjakan tugas dari Pak Adi. Tugasnya mata kuliah analisis bisnis storytelling. Di sebuah ruangan kelas yang hangat dan penuh semangat, 11 mahasiswa kelas F1 sedang duduk mengelilingi meja dengan laptop terbuka dengan wajah yang penuh semangat. Mereka baru saja selesai mengikuti mata kuliah analisis lingkungan bisnis yang diajarkan oleh Pak Adi, dosen yang terkenal karena cara mengajarnya yang menarik dan penuh tantangan. Hari ini, Pak Adi memberikan tugas yang sedikit berbeda dari biasanya, melakukan analisis SWOT di tempat kerja atau UMKM di daerah masing-masing. Baik, teman-teman, kata Pak Adi sambil tersenyum. Tugas kalian adalah melakukan analisis SWOT untuk sebuah perusahaan UMKM atau tempat kerja yang ada di sekitar kalian. Tidak hanya itu, kita juga akan mendiskusikan tentang manfaat dari mempelajari menerapkan analisis SWOT, pastel, dan matrix tools. Mengapa kita harus melakukannya dan bagaimana kita bisa meningkatkan kinerja bisnis. Mahasiswa F1 pun mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Dito, seorang mahasiswa yang bekerja separuh waktu di sebuah kafe kecil di dekat kampus, mulai berbicara. Saya pikir tugas ini sangat menarik, Pak. Di kafe tempat saya bekerja, saya akan memulai dengan melakukan analisis SWOT untuk melihat apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan kami, dan peluang serta ancaman yang ada. Dengan analisis itu, saya bisa memberikan masukan untuk membuat kafe kami lebih kompetitif di pasar. Siti, yang bekerja di sebuah toko pakaian lokal, ikut menambahkan, iya, benar, melakukan analisis SWOT, saya bisa tahu dengan jelas apa yang membuat toko pakaian kami lebih produk yang lebih berkualitas atau pelayanan yang lebih personal. Tetapi, kami juga harus jujur melihat kelemahan kami, seperti kekurangan dalam pemasaran online. Pak Adi mendengarkan dan tersenyum. Itu dia, Siti dan Dito. Analisis SWOT akan membantu kalian memahami lebih tentang apa yang ada di dalam dan di luar perusahaan. Ini adalah langkah pertama yang penting untuk merumuskan strategi yang tepat. Rizky, yang bekerja di sebuah toko sepeda, bertanya, Pak, setelah melakukan analisis SWOT, bagaimana cara kita mengoptimalkan hasil analisis tersebut dalam pengambilan keputusan bisnis? Pertanyaan yang sangat bagus, Rizky. Jawab Pak Adi. Untuk itu, kita perlu menggunakan pastel, analisis yang mempengaruhi bisnis seperti politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Dengan menganalisis faktor-faktor ini, kalian akan bisa lebih siap menghadapi perubahan yang akan datang di luar. Bambang, yang mengelola sebuah warung makan kecil di daerahnya, menambahkan, saya juga merasa penting untuk peraturan pemerintah baru mengenai pajak atau regulasi makanan. Itu seperti mempengaruhi usaha kami. Dengan analisis pastel, saya bisa lebih siap dalam merespon perubahan tersebut. Pak Adi pun melanjutkan, dan jangan lupa, setelah analisis SWOT dan pastel, kalian bisa menghubungkan hasilnya dengan matrix tools. Matrix tools membantu kalian memanfaatkan kekuatan strength untuk mengeksplorasi peluang, opportunities, dan memitigasi ancaman dengan cara yang efektif. Agus, yang bekerja di sebuah toko online, berbicara dengan penuh antusias. Saya benar-benar bisa merasakan manfaatnya. Misalnya, jika kami memiliki kekuatan dalam mengirim cepat dan pasar e-commerce yang terus berkembang, kami bisa memanfaatkan kekuatan itu untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Pak Adi mengangguk setuju. Itulah mengapa kita perlu mempelajari dan menguasai analisis SWOT, pastel, dan matrix tools. Dengan pendekatan ini, kalian tidak hanya bisa membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Kalian tidak hanya bisa membuat keputusan yang lebih baik, tetapi juga bisa menciptakan strategi yang lebih tangguh dalam menghadapi persaingan dan perubahan pasar. Diskusi terus berlanjut dengan mahasiswa-mahasiswa kelas F1 semakin antusias membahas bagaimana analisis SWOT, pastel, dan matrix tools dapat diterapkan langsung di pelajari mereka tidak hanya akan menggantung dalam ujian, tetapi juga akan membantu bisnis di tempat kerja mereka untuk tumbuh dan berkembang. Setelah beberapa jam berdiskusi, Pak Adi menutup pertemuan dengan kata-kata bijak. Ingat, teman-teman, analisis ini hanya untuk menilai keadaan sekarang, tetapi untuk merencanakan masa depan.
Dengan pemahaman yang mendalam tentang lingkungan bisnis, kalian bisa mengidentifikasi peluang baru dan mengurangi risiko. Itulah kekuatan dari riset pasar yang baik. Mahasiswa F1 meninggalkan ruang kelas dengan pemahaman yang lebih dan tentang bagaimana analisis SWOT, PESTEL, dan Metrics dapat membantu mereka tempat kerja mereka untuk meraih kesuksesan. Mereka siap untuk menerapkan ilmu tersebut di dunia nyata dengan semangat baru dan perspektif yang lebih luas. Mereka bahkan mulai memikirkan bagaimana cara mereka bisa membuat analisis pasar lebih menarik dan aplikatif. Namun, saat suasana mulai reda, Dito yang selalu suka humor tiba-tiba melontarkan sebuah pertanyaan yang membuat seluruh kelas terdiam. "Duh, Pak Adi," kata Dito sambil tertawa kecil. "Kenapa ya, Pak? Kita nggak pernah dengerin lagu dangdut atau lagu-lagu seru waktu kita lagi cerita tadi. Biasanya kan Pak Adi suka selingi kelas dengan lagu-lagu dangdut yang bikin semangat." Seluruh kelas yang tadinya serius langsung tertawa dan beberapa dari mereka ikut menimpali. "Iya Pak Adi, kenapa nggak ada yang lagu dangdut seperti biasanya?" tanya Rizky dengan ekspresi heran. "Kita malah jadi terlalu serius bahas analisis." Pak Adi yang mendengarkan celotehan dari mahasiswanya hanya tersenyum sambil memandang mereka dengan mata yang penuh makna. "Ah, kalian ini sering banget kebanyakan tawa, jadi begini. Teman-teman," jawab Pak Adi sambil berdiri dan mulai menulis di papan tulis. "Sebenarnya, storytelling di dalam dunia bisnis itu dipenuhi dengan banyak elemen yang menarik, termasuk lagu-lagu yang menyemangati. Tetapi, kalian tahu nggak, ada kalanya kita harus benar-benar fokus dengan substansi cerita yang ingin kita sampaikan. Seperti riset pasar, kita butuh pendekatan yang lebih matang agar informasi yang kalian dapat benar-benar dipahami dan diterima audiens." Agus menambahkan, "Iya Pak Adi, misalnya kita bisa kasih contoh kelemahan bisnis sambil nyanyi lagu Sakitnya Tuh di Sini. Jadi bisa bikin orang lebih ingat dan risetnya juga bisa lebih terasa seru." Pak Adi tertawa mendengarkan ide kocak tersebut. "Haha, kalian memang hebat. Bisa aja kalau diceritakan dengan lagu dangdut. Tapi jangan lupa, meskipun storytelling itu bisa diselingi dengan lagu dan rumor, tujuan utamanya tetaplah untuk membuat orang memahami pesan yang ingin kita sampaikan. Kualitas cerita tetap yang utama." Mendengarkan penjelasan Pak Adi yang bijak itu, mahasiswa-mahasiswa mulai mengangguk-angguk kepala mereka. Mereka sadar bahwa meskipun cerita bisa dibuat seru dan menarik dengan berbagai cara, termasuk musik dan humor, tetap ada saat di mana informasi yang serius dan bobot harus dipahami dengan baik oleh audiens. Namun, Bambang yang merasa sedikit kecewa karena tidak ada lagu dangdut hari ini berkata, "Tapi, Pak, kita jadi penasaran loh, kapan lagi ada nyempilin lagu dangdut di tengah cerita riset pasar kita? Pasti seru banget." Pak Adi sambil tersenyum, "Haha, baiklah, nanti kita selipkan lagi di pertemuan berikutnya. Kita harus sesuai konteks ya. Kalau kalian sudah paham dan siap, kita bisa coba belajar riset pasar sambil bernyanyi-nyanyi. Asalkan tetap pada tujuan kita untuk memahami pasar." Fahmi yang sangat semangat menimpali. "Setuju Pak, jadi kita lebih semangat kalau ada lagu dangdut. Tapi tetap pada riset pasar ini penting banget Pak. Kita jadi ngerti bagaimana cara mengidentifikasi peluang dan ancaman. Apalagi kalau dilihat dari sisi cerita yang menarik." Dengan tawa yang semakin seru, kelas pun berlanjut. Semua mahasiswa merasa lebih semangat dan siap menghadapi tugas analisis SWOT di tempat bekerja masing-masing. Mereka juga penting untuk membuat informasi lebih hidup, namun kualitas dan pemahaman tetap menjadi prioritas. Pak Adi dengan senyum di wajahnya menambahkan, "Oke teman-teman, jadi kita sudah sepakat ya, storytelling itu bisa menghidupkan riset pasar, tetapi tetap harus ada dasar yang kuat. Dan siapa tahu tugas kalian nanti bisa lebih menarik kalau bisa menghubungkan analisis dengan sedikit musik atau humor. Kita lihat nanti ya." Kelas pun diakhiri dengan penuh tawa dan semangat, dan mahasiswa F1 pun tahu mereka akan kembali belajar dengan cara yang lebih seru di pertemuan berikutnya. Mereka merasa lebih paham bahwa riset pasar dan storytelling itu bisa menjadi alat yang sangat powerful jika digunakan dengan tepat. Sekian dan terima kasih. Maaf jika ada salah kata dan ejaan.